warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan my channel Master Jack Agro. Hari ini saya berada di lokasi kebun tomat punyanya Mas Aloy atau Jani Balut yang berlokasi di Desa Kias, Kecamatan Batang Ale Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengobrol-ngobrol dengan pemilik kebunnya, Mas Aloy atau Jani Balutnya. Kita akan mengulik mulai awal pengolahan tanah sampai di fase generatif untuk tomatnya. Supaya lebih jelasnya, ikutin terus konten saya. Nah, ini kita mau ngobrol dengan Mas Jani Balutnya ya. Iya. Ini adalah Mas Jani Balut. Supaya lebih jelas, biar dia ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan Mas Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aloy atau Jani Balut dari Facebook. Ini lokasi di Desa Kias. Kias. Nah, ini Mas Jani mungkin tahu ya, kalau petani-petani hulu sungai. Sekarang kita mau, ya mudah-mudahan lah Mas Aloy bisa jadi inspirasi, terutama petani-petani milenial. Nah, sekarang kita mau ngobrol Mas masalah tanaman tomat. Iya. Ya kalau masalah yang lain-lain nanti kita akan sesuaikan dengan temanya. Sekarang kita mau ngobrol dengan untuk tomatnya. Iya. Kalau boleh tahu Mas, ini sekarang tomat usia berapa Mas? Sekarang Kurang lebih 40 hari. 40 hari. Untuk berarti perkiraan panen Perkiraan pertengahan puasa. antara 1 3 bulan gitu. sampai 1 bulan lah ya. Iya, iya. Nah, ini juga rencana juga mudah-mudahan lah Mas ya, kita ingin mensupport lah. Iya. Nanti di acara pas panen kita mau ngadakan apa ya, kopdar lah ya dengan Iya, petani-petani yang sering belajar dengan Mas Aloy. Iya. Jadi kita ingin fokus. Dan untuk supaya lebih jelas Mas, saya ingin tanya lah Mas ya, Iya. untuk pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah yang di tomat ini apa aja Mas yang udah masuk? Yang sudah masuk, yang nyata itu kapur aja. Kapur. Untuk pupuk kandang, kadang pakai pupuk kandang. Ya. Untuk pupuk dasar, sisa tanaman terdahulu, cuman kocoran rutin. Kocoran rutin. 1 minggu 2 kali. Jadi ini bekas lahannya tanaman apa? Buncis. Buncis ya? Iya. Oh ya. Jadi ini adalah lahan janda kalau orang hulu sungai ya bilang ya. Iya. Nah, tapi mulai pengolahan tanahnya dia udah maksimal mungkin. Maksimal. Pengapuran, nah dan tambahan-tambahan yang lain ya. Iya. Nah, setelah itu Mas ya, setelah Mas Aloy tanam, nah itu mungkin kita ingin tanya lah Mas ya, sampai di umur sekian Mas. Iya. Masalah pemupukannya aja ya. Mm-mm. Nah, kalau Mas Aloy itu di fase fase vegetatif ya, mungkin antara umur 1 hari setelah tanam sampai umur 3 minggu atau 1 bulan di masa-masa vegetatif Mas. Masa pertumbuhan apa aja yang Mas Aloy pakai? Untuk habis selesai tanam 1 minggu itu pengocoran mutiara 16 sama urea sedikit. Iya. Terus sampai bunga keluar kita pindah ke karate. Oh, karate. Oh, jadi karate itu masuk di Pembunga. peralihan ya? Iya, peralihan. Oh, gitu. Jadi pada waktu pertumbuhan yang masuk NPK Mutiara 1616 Iya. dan sedikit urea. Iya. Nah, ini yang dari Mas Aloy ya. Iya. Caranya dia Mas, dikocor atau ditabur untuk 16 NPK Mutiara 1616-nya. Dikocor Mas. Sebagian dikocor. Dikocor. Mulai awal itu kocor terus ya? Kocor terus. Tabur enggak ada? Nggak ada, cuman 1 minggunya 2 kali kocor. Jadi 3 hari sekali kocor. Oh iya. Kalau saya lihat tadi Mas ini kan banyak bedengan ya. Iya, Ini iya. berapa balur atau istilahnya berapa bedengan Mas? Ini semua 40 40 balur ya. balur. 1 balur berapa populasinya untuk tomat ini? Populasinya pohonnya kan Ya, pohonnya kisaran 100 ya. Jadi kalau lebih sedikit. kurang lebih 4.000 ya. Kalau tanamannya lebih 4.000, kurang lebihnya 4.000, kisaran 4.300 sampai 4.500 pohon. Ini untuk populasi tomatnya 4.000
sampai 4.500. Ini udah ada yang tambal sulam ya. Ada sudah tambah sulam. Tapi kalau yang tambal sulam itu udah sempet ngejar lah Mas. Enggak, ada Tetap ya. tetap. Oh, jadi untuk awal pertumbuhan, pengocoran awal itu usia berapa Mas Aloy? 1 minggu habis selesai tanam. 1 minggu setelah selesai tanam, Iya. mutiara 16 berapa kilo? Kalau boleh tahu. Kalau satu ember 10 liter itu Iya. kisaran 200 gram. Itu 16 16 ya. nya. Untuk Koreanya dikasih sedikit aja. Oh, sedikit ya, Iya. yang penting ikut aja. Ikut aja. Nah, ini ya, saya ingin memperjelas lagi. Sistem pengocoran adalah sistem pemupukannya adalah dikocor ya. Dosisnya dari Mas Aloy 10 liter di masa-masa 1 minggu ya. Iya. Itu adalah karate NPK Mutiara 16-nya 200 gram per 10 liter dan ditambah dengan urea ya. Urea. Nah, setelah itu Mas, interval pengocoran berapa hari sekali biasanya? 3 hari sekali. 3 hari sekali ya. Karena kadang pakai pupuk dasar. Oh iya, jadi untuk melengkapi unsur-unsur haranya ya. Iya. Kalau pakai pupuk dasar kan misalnya ada pupuk kandang atau pupuk tabur mungkin 1 minggu sekali. Oh gitu. Atau 10 hari sekali. Karena menurut Mas Aloy lahan ini walaupun bekas tapi unsur haranya masih banyak. Perkiraan Mas Aloy ya, cukup aja masih ya. Cukup. Nah, ini lagi ya saya tekankan lagi. Ternyata sistem pengocoran dari Mas Aloy selama masa vegetatif dia mengaplikasikan 3 hari sekali Mas ya. 3 hari sekali dikocor. Iya. Dan ditambahkan dengan urea 10 liter air NPK Mutiara 16-nya 200 gram dan ditambah urea sedikit. Iya, Nah, sedikit. kalau mau lebih jelasnya berapa sedikitnya nantilah Iya. kita komen di kolom komentar ya Mas ya. Setelah itu jadi setiap 3 hari sampai masa pembungaan ya. Pembungaan. Nah, di masa pembungaan menurut Mas Aloy itu diperkirakan di usia berapa Mas? Pembungaan kisaran rasanya 25 hari sudah keluar, ada tanda-tanda keluar. Udah mulai ya. Iya. Untuk tomat ya. Untuk tomat. Nah, ini lagi saya tekankan lagi. Masa pembungaan untuk tomat yang Mas Aloy udah terbukti itu usianya 25 hari. Nah, setelah itu udah peralihan ya. Iya, Nah, peralihan. Nah, ini Mas, peralihan ini kan udah masa-masa generatif ya. Iya. Nah, tinggal mau tanya lagi Mas. Selama peralihan pembungaan itu Mas Aloy rekomendasi sendiri pakai apa? Rekomendasi untuk pembungaan, saran untuk Ya. petani lebih baik pakai karate, apalagi bibit misalnya kan kayak tomat Gustavi Ya. itu kuat kalsium. No, rakus ya. Iya. Nah, itu kalau dosisnya Mas, dosisnya dikocor juga ya. Dikocor. Itu berapa gram atau berapa kilo? Kalau 1 kilonya kita bikin 30 liter. Iya. Jadi pengocoran di masa pembungaan karate plus boroni udah masuk ya. Udah masuk. Dosisnya itu 30 liter air, karate plus boroninya 1 kilo ya, 1 kilo untuk 30 liter air. Itu satu lubangnya berapa mili Mas? 200 mili. 200 mili atau ukuran gelas ya, Ya, ukuran gelas gelas ya. Nah, itu berapa hari sekali kalau udah di masa-masa pembungaan itu Mas? Sama Mas, 3 hari sekali. 3 hari sekali. Karena Itu khusus karate aja ya. khusus karate. Yang lain mungkin dari mutiara kan banyak ya. Yang lain bila sudah buahnya besar, selama busuk pandatnya baru kita masukkan K-nya. K-nya. Iya kan di situ ada apa itu MOP kah? Ya, MOP ada. Ya, MOP. Habis itu yang sistem kocor apa selama ini Mas Aloy? Belum ya? Belum. Soalnya masih buah masih belum besar, jadi untuk sementara karate dulu. Karate plus MOP ya. Iya. Tapi rencananya saya dengar-dengar mau dimasukkan subur kali Mas ya. Iya. Kenapa? Nah, rencana ya. Rencana Nah. bila sudah berbuang apa itu daun, Nah,
terus mulsanya dibelah 2 baru ditabur tabur subur kali. subur Nah, kali. Untuk mungkin mengejar bobot buah. bobot buah ya. Iya. Nah, ini untuk subur kali termasuk baru Mas ya. Iya. Untuk di wilayah Kalimantan terus khususnya daerah hulu sungai, subur kali ini kan baru. Tapi Mas Aloy udah memakai udah berapa kali tanaman, Mas? Berapa jenis tanaman? Mulai awal sampai sekarang. Tanaman apa aja dulu? Dari Lombok, Cabai, keriting, CMK ya. Iya, CMK, terus Apalagi yang di pernah situ, dimasukkan subur kali Mas? Cabai rawit masuk. Cabai rawit masuk. Terong dulu pernah? Terong ada pernah. Tapi terus sisanya ya. Sisanya gambas atau gambas. oyong itu pernah Sisa-sisa dari CMK itu ya. Cuman hasilnya masih memuaskan. Maksimal ya. Ya. Kalau pengalaman Mas Aloy ya, terutama subur kali ya. Iya. Nah, yang tadi kan ada saya mendengar dibelah ya, mulsa. Iya. Itu kalau untuk satu balur di tomat rencananya dari Mas Aloy sendiri itu kan ada 100 pohon satu balur. 100 pohon, iya. Kira-kira kebutuhan subur kali berapa gram atau berapa kilo? Dari kebutuhan 100 pohon mungkin kisaran 3 kilo sampai 5 kilo. Ditabur ya? Ditabur. Intervalnya berapa hari sekali nanti? Intervalnya kita lihat keadaan, mungkin 15 hari, mungkin 20 hari. Nah, ini udah di masa itu ya? Ya, di masa itu. Karena kita masih panjang loh ya? Iya, masih karena panjang nanti waktunya. Supaya tidak terlalu banyak lah ya. Yang penting mulai pengolahan vegetatif dan peralihan generatif. Iya. Nah, ini udah usia tomat umur berapa? 40 sampai 45 ya? Ya, kisaran 40. Nah, 40 sampai 45 buahnya udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kayak biji apa? Biji kelereng lah ya. Ya, keminting. Keminting. Nah, ini Mas Aloy sendiri. Mudah-mudahan lah saya bilang sama Mas Aloy, ternyata dia mau membuka kunci rahasianya. Terutama barang-barang yang merasa dari Merauke ini mahal katanya Mas ya. Ya, mahal. Nah, sekarang gini Mas Aloy. Sekarang kan wacana di masyarakat kan berkembang ya. Iya. Wah, pupuk naik katanya. Iya. Tapi pengalaman dari Mas Aloy sendiri dengan kenaikan pupuk dan hasil produksinya menurut Mas Aloy gimana? Semua pupuk hampir naik semua. Ya, semuanya lah ya. Tapi dari kita pribadi, Mas Aloy ya, memilih Mutiara, memilih pupuk yang bagus. Jadi hasil maksimal daripada pupuk yang lain lah ya. Ayah abal walaupun murah, cuman hasil kadang memuaskan. Nah, ini memang bukan kita promosi, memang Mas Aloy sendiri udah tahu. Ya, sebelum kita kenal dengan Mas Aloy, memang dia banyaklah memakai pupuk yang lain ya. Iya. Kadang-kadang dicampur-campur karena kita ya, saya kenal dengan Mas Aloy hampir 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun. Waktu kita buat konten cabai merah keriting ya. Iya. Nanti kita akan upload juga itu Mas. Iya. Supaya inget lah. Nah, mudah-mudahan awal pembicaraan pembedahan untuk tanaman tomat sampai usia 40 hari setelah tanam bisa membantu petani yang lain. Nah, kalau dari Mas Aloy sendiri lah, dengan Mas Aloy cerita seperti ini, apakah rugi dengan untuk? Enggak ada merasa kerugian. Semoga petani yang lain itu ibaratnya berhasil. Ya, karena tanamannya bagus. Karena ketika yang dulu ya, karena sempat viral kan kemarin ya, hanya hitungan menit aja ya. Iya. Honda Jazz muncul. Iya. Ternyata komentarnya lumayan. Iya. Dan ini rencananya Mas Aloy, kalau saya ingin meyakinkan ke petani ya, karena Mas Aloy ini kan mungkin teman-teman yang lain mau tanya kadang-kadang kan susah. Iya. Nah, memang karakter dari Mas Aloy ini bisa belajar atau tanya-tanya, dia biasanya kalau di medsos dia biasanya jarang mau ditanggapin. Tapi kalau mau langsung datang ke lokasinya di Desa Kias, mau belajar cara pengendalian hamanya, pemupukannya tanaman itu cabai rawit atau tomat, sejenisnya semua horti, insya Allah Mas Aloy mau lah ya. Nah, inilah kelebihan dari Mas Aloy. Dan untuk tahun 2022, ini salah satu impian Mas Aloy ya. Apa aja Mas yang mau kalau panennya ini maksimal, harga bagus, tabungannya udah cukup? Rencana
bangun rumah. Bangun rumah ya. Iya. Mobil lagi. Mobil lihat Tambahan ya. Lihat kondisi ya. Kondisi Tapi sekarang kan Mas Oleh kan banyak ya tanaman ya. banyak, Cabai rawit masih terus. masih terus. Tomat. Tomat, Habis itu apa lagi Mas? habis itu kan Yang sekarang ada masih apa? yang Tanaman. masih cabai itu mungkin 1 tahun Oh, iya. umurnya. Tabungan besar ya. Iya. Tapi tumbang sari sama apa? Kubis ya. Nah, Kubis. kubisnya ini masih adalah stok berapa ton itu Mas? Kira-kira kalau dikeluarkan itu kurang lebih 2 ton. Masih ada sisa Masih ya. ada sisa. Nah ini termasuk dia bisa memanfaatkan lahan Mas Aloy ini. Alhamdulillah. Unsur hara udah tahu, tinggal amunisi aja ya. Iya, Nah iya. kita ya sebenarnya Mas Aloy ini salah satu petani milenial. Nah kita untuk ngobrol seperti aja susah. Kalau yang lain mungkin hanya teori Mas ya. Iya, teori. Teori Teori aja. di buku. Tapi kalau mau belajar langsung bisa aja ke kebun. Yang Iya. penting bawa sepatu boot, ikut bantu ngocor dan ikut nyemprot, akan dibuka semua. Itu dulu ya. Nah ini obrolan saya dengan masternya ya, master horti untuk hulu sungai, Jani Balot atau Mas Aloy ya, supaya tidak ketinggalan informasi kedepannya. Kita akan membedah yang lain. Bisalah dibantu ya untuk di like, share dan di subscribe. Sekian dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.